Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arya Permadi, asal sekolah SMK Negeri 1 Binong, yang akan menjelaskan yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Itu metode dakwah Islam oleh Wali Songo, yaitu di Tanah Jawa. Mengetahui sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Dan di sini disertai dengan profil pelajar Pancasilanya, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbineka global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu ada sarana prasarana yang harus disiapkan, ada laptop, LCD, internet, dan lain sebagainya. Target peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya. Yang ketiga, peserta didik dapat meyakini bahwa perkembangan peradaban Indonesia adalah sunatullah. Yang keempat, peserta didik dapat membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu, tekun, damai, serta semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia, Wali Songo, dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan paparan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat meyakini metode dakwah yang moderat. Yang keempat, peserta didik dapat membiasakan sikap kesederhanaan, tekun, damai, kesungguhan dalam mencari ilmu, dan pemahaman bermakna, dan juga pertanyaan pematik. Nanti akan dijelaskan dalam peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya para Wali Songo di Tanah Jawa. Nah, ringkasan materi ya, langsung saja. Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar Islam pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh kedua abad ke-16 yang merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Yang kedua, dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara, para wali memulai dengan beberapa langkah strategis, yaitu satu, tadrij, bertahap. Yang kedua, adamul haraj, tidak menyakiti. Yang ketiga, hampir semua wali songo terlibat dalam perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Mereka memanfaatkan pesantren, kesenian wayang, dan juga pertunjukan-pertunjukan tradisional lainnya sebagai media dakwah. Yang keempat, wali songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 wali tersebut dipandang sebagai ketua kelompok dan sejumlah besar mubaligh Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di wilayah Pulau Jawa. Yang kelima, adapun 9 orang wali yang diyakini masyarakat sebagai wali songo adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Sunan Gresik. Yang kedua, ada Sunan Ampel. Yang ketiga, ada Sunan Bonang. Yang keempat, ada Sunan Derajat. Yang kelima, ada Sunan Kalijaga. Yang keenam, Sunan Giri. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Yang kedelapan, Sunan Muria. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati. Salah satu ajaran penting dari Sunan Bonang adalah penghapusan kastanisasi di masyarakat dalam ajaran Islam. Pengelompokan manusia berdasarkan kasta merupakan kerusakan moral dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, di mana tidak ada yang membedakan derajat satu orang dengan orang lain, melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Sunan Ampel mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu. Itu ajaran mohlimo. Mohlimo berasal dari bahasa Jawa, yaitu moh, tidak mau, dan limo artinya 5. Artinya ajaran yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal yang tercela. Selanjutnya Sunan Bonang menyampaikan kedalaman makna ajaran Islam kepada pengikutnya melalui suluk yang dilantunkan dengan iringan alat musik gamelan. Suluk sendiri memiliki arti mengenal atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga syair-syair yang diciptakan tidak hanya memiliki keindahan dari unsur sastra,
tetapi juga berisi tentang ajaran mengenai kecintaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salah satu suluk Sunan Bonang yang tetap lestari sampai saat ini adalah suluk Tombo Ati. Yang 9, catur piulang atau 4 pengajaran merupakan salah satu ajaran yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Yang pertama, paring teken marang wong kang kalunyon lan wuto, memberikan tongkat kepada orang yang buta. Paring pangan marang wong kang kaliren, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Paring sandang marang wong kang kawudan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Paring payung marang wong kang kodonan, memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Selanjutnya, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu pada saat Hari Raya Idul Adha, Sunan Kudus tidak memperbolehkan umat Islam untuk menyembelih sapi, hewan yang dianggap keramat dan suci bagi umat Hindu. Nah, tadi merupakan rangkuman ataupun sejarah para wali songo yang wajib kita ketahui, karena berkat-berkat jasa para wali songo ini kita dapat eksistensi sampai hari ini, sampai dengan detik ini Islam masih berdiri kokoh walaupun banyak organisasi-organisasi Islam di Indonesia, ada NU, Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Muhammadiyah, tapi selain itu merupakan peran-peran para ulama terdahulu, para ulama, para wali yang sudah menyebarkan agama Islam ini, sehingga Islam tetap eksis, sehingga Islam menjadi agama rahmatan lil alamin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, itu ya yang dijelaskan pada materi kali ini. Dan selanjutnya ini ada juga soal-soal untuk nanti dijelaskan kepada para peserta didik yang akan mengerjakan tugas-tugas pada bab atau pada materi meneladani peran tokoh ulama, khususnya para wali songo di tanah Jawa ini. Mungkin itu saja yang disampaikan pada materi ini. Kekurangan senantiasa datangnya dari saya pribadi dan kebenaran senantiasa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.